Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas. Saya Nur Fatimah akan berperan sebagai coach dan Ibu Selvi Dwi Aryani akan berperan sebagai coach. Selamat Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, Bu, kita bisa ketemu ya. Mohon maaf nih, Bu, saya mengganggu waktunya. tidak apa-apa. Selfie itu mungkin ada sesuatu yang ingin selfie ceritakan. Ini, Bu, memang ada beberapa yang ingin saya ceritakan atau berbagi dengan Bu. Jadi saya ini mengalami sedikit permasalahan di kelas 1. Mungkin nanti kita bisa explore atau alternatif dari permasalahan saya ini. Monggo. Kira-kira ada foto sehingga kita kayaknya menarik dan penting. Bagaimana ya, Bu, ceritanya? Saya mulai dari mana ya? Ini Oke, coba bisa napas pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Dan setelah tenang, pelan-pelan saja bisa terlihat. buat ini saya mulai cerita ya, Bu. Ini, Bu, saya mengalami sedikit hambatan dalam pekerjaan saya, terutama dalam di kelas. Ibu tahu sendiri kan bagaimana situasi yang saya hadapi ketika menghadapi siswa kelas 1 pada saat pembelajaran. Saya ini masih menemukan beberapa siswa yang kurang antusias dengan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi di kelas selfie masih ada siswa yang tidak antusias dalam pembelajaran, gitu ya Bu Selfie. Ibu, seperti itu situasi yang saya hadapi. Apa yang ingin Bu Selfie dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya ingin dalam pembelajaran anak-anak ini bisa antusias lagi dan lebih fokus lagi. Kondisi realnya itu seperti apa sih Bu sebenarnya yang Bu Selfie hadapi sekarang di kelas? Jadi saya ini masih menemukan di kelas ini siswa pada jam pelajaran mereka itu ada yang ngelamun, ngobrol, kemudian ada yang main sendiri, sehingga anak-anak yang lain ini jadi terganggu dan akhirnya pembelajaran tidak kondusif lagi. Oh, jadi kondisi seperti itu. Jadi untuk untuk memberi antusias pada anak-anak itu Bu Selfie itu seperti apa yang diinginkan supaya anak-anak itu antusias lagi gitu. Saya sih pengennya peserta didik ini fokus lagi dalam pembelajaran sehingga mereka itu tidak ada lagi yang main sendiri, ngelamun, bahkan ngobrol dengan teman. Kira-kira ada peluang atau kekuatan apa yang kiranya dapat dimaksimalkan untuk membantu dalam sampai kondisi yang ideal yang bisa diinginkan? Mungkin pembelajarannya ini harus lebih menarik lagi, Bu. Kemudian saya juga harus bisa lebih dekat lagi dengan peserta didik supaya saya bisa mengetahui karakter peserta didik saya sehingga nanti saya juga mudah dalam mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik saya. Ya. Jadi kalau melihat seperti itu, hambatan apa yang ada di kelas sehingga peserta didik antusias
dalam proses pembelajaran? Mungkin Apa? pastinya mereka ini masih suka bermain dan mereka ini masih terbawa suasana ketika di SD apa di TK. Terus kira-kira hal apa yang dapat kita lakukan sebagai langkah atau kegiatan untuk menciptakan kondisi yang diinginkan oleh Ibu? Sebaiknya saya melakukan diagnosis awal mungkin Bu, supaya saya dapat mengetahui karakteristik peserta didik sehingga nantinya saya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, saya akan membuat pembelajaran dengan sistem belajar sambil bermain, dan saya juga harus melibatkan peserta didik saya dalam mengkonstruksi pemahaman mereka dengan model-model pembelajaran yang lebih bervariatif. Kemudian saya juga harus menggunakan alat peraga dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bahan pembelajaran. Dan juga saya harus membuat kondisi peserta didik ini bisa fokus lagi melalui permainan atau diselingi executing. Dan juga saya juga harus melakukan refleksi ya Bu di akhir gitu, supaya saya juga mengetahui bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti pelajaran saya. Oke, dari kegiatan tadi, adakah kegiatan yang bisa diprioritaskan Bu Selvi yang bisa dilakukan dan menghadapi permasalahan tersebut? Saya akan prioritaskan dengan melakukan diagnosis awal sehingga saya dapat mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Dan nantinya peserta didik ini akan lebih antusias dan dalam pembelajaran. Itu Bu. Oke, bagus. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut menurut Bu Selvi? Kira-kira 3-4 hari kali ya Bu, karena untuk melihat kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan, pastinya banyak kegiatan yang harus saya lakukan untuk mendapatkan data-data kebutuhan mereka. Oke, untuk sekitar 3 atau 4 hari itu, apa ukuran keberhasilan dari kegiatan ini, Bu? Untuk ukuran keberhasilan yang saya inginkan adalah mereka lebih fokus dan antusias dalam pembelajaran. Jadi ini tidak ada lagi anak-anak yang melamun, kemudian ngobrol dengan teman, bahkan bermain sendiri. Ya, jadi jika terjadi kendala, kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan? Misal anaknya masih melamun atau bermain sendiri. Jika saya masih menemukan peserta didik yang melamun ya Bu, saya melakukan escaping atau kegiatan yang menantang untuk peserta didik sehingga akan mengembalikan fokus mereka. Saya juga harus berkomunikasi dengan orang tua supaya nanti saya ini tahu kondisi mereka saat di rumah. Wah, Bu Selvi memang luar biasa. Kalau sudah melakukan kegiatan yang disampaikan tadi, kalau perasaan anak-anak akan lebih berubah terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Lah, untuk selanjutnya bagaimana langkah yang dilakukan yang menunjukkan komitmen terhadap rencana yang jenengan kemukakan tadi? Coba Bu Selvi terangkan. Saya pastinya akan mencari tahu kebutuhan peserta didik saya dengan melakukan wawancara atau observasi di sela-sela pembelajaran atau mungkin bahkan ketika istirahat. Jadi saya menunggu waktu mereka santai. Ya, kira-kira apa seseorang yang dapat membantu atau mengingatkanlah Selvi dalam menjalankan hal tersebut? Yang bisa membantu saya dalam kegiatan ini adalah teman-teman yang ada
ya Bu Selvi, berbincang-bincang positif semacam ini dari awal sampai akhir. Apa yang kira-kira Bu Selvi dapatkan atau rasakan dari pembicaraan kita kali ini ya? Hal yang saya dapatkan dari pembicaraan hari ini itu pastinya luar biasa ya Bu. Saya jadi memiliki solusi dari permasalahan saya terhadap peserta didik yang belum antusias dalam pembelajaran. Wah, Bu Selvi pasti bisa. Semangat Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah sekali ya Bu. Terima kasih banyak loh sudah mau mendengarkan cerita saya ini. Saya sekarang jadi lega Bu. Sama-sama Bu. Saya juga sangat senang sekali Bu Selvi bisa berbagi dengan saya. Penelitian coaching refleksi diri. 1. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Apa percakapan pelatih antara coach dan coaching berjalan secara hangat sehingga seolah tanpa batas dan tercipta kondisi nyaman, rileks, sehingga coaching mudah menemukan solusi dan sesuai dengan alur data. Apa yang masih diperbaiki? Yang perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki adalah dalam mengidentifikasi masalah dan perlu penataan bahasa yang lebih baik lagi, mengasah kembali dalam kegiatan coaching dengan melihat YouTube atau sering mencoba dengan alur cerita salam fokus. Lalu yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya